Halo, salam sehat ya. Di season kali ini saya akan membahas mengenai hal apa saja dan makanan apa saja yang tidak boleh moms konsumsi ketika hamil di trimester pertama atau hamil di usia muda. Tapi sebelumnya yang belum subscribe channel Medistory silahkan subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa di-share di berbagai tempat dan juga diklik tombol loncengnya agar moms tidak ketinggalan video terbaru dari Medistory. Langsung saja kita simak. Kehamilan di trimester pertama atau kehamilan muda ya merupakan proses pertumbuhan organ-organ janin ya, itu baru mulai terbentuk, dan perkembangan janin yang sehat itu dipengaruhi oleh aktivitas moms dan juga makanan-makanan yang dikonsumsi selama kehamilan di trimester pertama. Makanan ya yang mengandung nutrisi, vitamin, mineral itu sangat penting bagi moms di kehamilan trimester pertama ini dalam pertumbuhan otak janin dan juga tulang si kecil. Moms harus benar-benar memperhatikan ya pola makan ya, makanan yang dikonsumsi dan juga aktivitas-aktivitas yang tidak perlu moms lakukan di trimester pertama ini. Yang pertama adalah tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mentah. Apa saja contohnya seperti merebus telur kurang matang atau setengah matang itu tidak diperbolehkan, atau daging-daging mentah ya, atau memasak daging setengah matang itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menyebabkan keracunan akut. Kemudian tidak boleh mengkonsumsi ikan yang mengandung merkuri tinggi ya. Contohnya saja swordfish, ikan hiu, bahkan ikan yang mempunyai bentuk-bentuk besar ya. Yang aman itu seperti ikan nila, gurami, cumi ya, itu masih aman-aman saja ya. Ikan teri boleh. Karena apa? Merkuri ya, bila mana dikonsumsi berlebihan ketika masa kehamilan itu akan menyebabkan menghambat perkembangan dan juga menyebabkan kerusakan otak si bayi. Mengkonsumsi telur mentah itu sangat tidak dianjurkan ya, dan juga telur yang dimasak setengah matang. Kenapa tidak boleh? Karena itu masih ada mikroorganisme yang sangat berbahaya dalam kandungan telur tersebut. Meskipun bahayanya tidak dirasakan oleh ibu hamil, tetapi itu akan berdampak pada pertumbuhan organ pada si bayi. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi alkohol ya, minuman sekarang ini banyak sekali ya minuman yang mengandung soda, alkohol ya, banyak merek ya sekarang yang mengandung alkohol, soda seperti itu sangat tidak dianjurkan untuk ibu hamil terutama di trimester pertama. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang si bayi, bahkan kerusakan otak pada bayi. Konsumsi alkohol ya atau makanan minuman yang mengandung alkohol itu juga bisa menyebabkan kematian pada janin atau keguguran, dan juga menyebabkan kelahiran prematur, bahkan menyebabkan kematian ketika bayi itu lahir. Berikutnya adalah tidak boleh mengkonsumsi pepaya yang mentah. Jadi moms konsumsilah pepaya yang sudah matang ya. Karena apa? Kalau pepaya mentah itu mengandung zat pepsin atau zat papain. Zat ini yang mempengaruhi perkembangan si janin. Bahkan mengkonsumsi pepaya mentah itu bisa memicu kontraksi ya, timbulnya kontraksi sehingga menyebabkan kelahiran prematur. Bahkan moms bisa mengalami keguguran. Yang berikutnya adalah jangan konsumsi MSG ya, atau makanan-makanan yang mengandung MSG ya. Micin itu tidak dianjurkan untuk ibu hamil di trimester muda. Hal ini bisa menyebabkan rusaknya suplai makanan ke janin, sehingga akan menghambat pertumbuhan si kecil di dalam kandungan. Bahkan bisa terjadi kerusakan penghalang pada plasenta. Kenapa? Karena plasenta itu sebagai saluran makanan si ibu kepada si kecil, tetapi mengalami kerusakan akibat dari zat-zat yang terkandung dalam MSG.
Sekarang banyak ya makanan-makanan yang diolah dengan menggunakan MSG. Kalau Mams selama kehamilan lebih baik masak sendiri ya tanpa menggunakan MSG ya, bisa menggunakan garam atau dengan gula sedikit itu sudah cukup. Kemudian tidak boleh mengkonsumsi nanas. Ini memang banyak ya asumsi nanas tidak boleh dikonsumsi selama hamil. Bahkan ada yang berasumsi boleh mengkonsumsi nanas ketika hamil. Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi untuk amannya Mams jangan mengkonsumsi nanas. Tapi kalau hanya sepotong itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam porsi berlebihan mungkin setengah piring, sepiring ya, itu tidak dianjurkan. Karena apa? Nanas itu mengandung enzim bromelain yang ini berfungsi untuk melunakkan serviks yang bisa menyebabkan keguguran atau menyebabkan persalinan prematur. Kemudian Mams tidak boleh mengkonsumsi makanan sayuran-sayuran mentah ya, seperti kecambah itu tidak diolah atau direbus setengah matang dulu atau langsung dikonsumsi. Kan ada itu makanan yang menggunakan kecambah tapi tidak direbus terlebih dahulu. Itu tidak dianjurkan untuk Mams di masa kehamilan muda. Sayuran tersebut masih mengandung pestisida ya atau juga bakteri yang menyebabkan penyakit pada ibu dan juga bayi dalam kandungan. Lebih amannya jangan konsumsi makanan atau buah-buahan yang sudah diiris-iris ya. Karena tidak tahu Mams buah-buahan itu sudah dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, bahkan dalam proses pembersihannya seperti apa Mams belum tahu. Jadi konsumsilah buah segar. Kemudian hindari makanan kemasan atau minuman kaleng ya. Karena apa? Makanan yang berkemas-kemasan seperti itu pasti mengandung pengawet. Jadi kalau bahan pengawet buatan itu bisa menyebabkan kerusakan pada otak si bayi. Bisa menyebabkan darah tinggi karena kalau makanan yang kemasan itu kita tidak tahu menggunakan dalam pengemasannya, dalam proses memasaknya menggunakan minyak yang baru atau minyak yang bekas, itu memang perlu diperhatikan. Dan juga pengawet buatan ini bisa menyebabkan gangguan-gangguan dalam proses pertumbuhan si bayi dalam kandungan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mengkonsumsi vitamin. Ini adalah kesalahan ya, banyak Mams itu berasumsi tidak mengkonsumsi vitamin selama kehamilan itu tidak apa-apa kok Bu Bidan, itu tidak apa-apa kok Dok. Itu sebenarnya hal itu sangat fatal ya Mams. Karena apa? Vitamin pada trimester pertama itu malah sangat penting ya untuk dikonsumsi ibu hamil. Asam folat ya itu memiliki kandungan untuk pertumbuhan organ-organ pada si bayi. Dari asam folat tersebut ya tidak hanya vitamin berbentuk suplemen, tetapi dapat Mams temui pada makanan-makanan seperti sayuran-sayuran, diantaranya kacang-kacangan, buah jeruk, bahkan sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Kemudian pantangan berikutnya adalah dalam hal aktivitas ya. Ketika di trimester pertama ini hamil muda antara 1-3 bulan, Mams tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas berat ya, meliputi menyuci, gosok, semuanya itu kalau bisa diminimalisir ya, dibagi tugas sama suami mungkin ya, agar Mams tidak mengalami kecapean. Karena kalau Mams terlalu kecapean itu nanti kondisi tubuh Mams akan drop dan bisa menyebabkan keguguran. Yang berikutnya adalah tidak boleh melakukan hubungan intim. Kenapa? Karena di trimester pertama ini ya sampai usia 20 minggu itu masih riskan ya, masih pertumbuhan organ-organ janin dan kandungan itu masih lemah. Boleh kok melakukan hubungan intim ya, tetapi dengan syarat ketika masa kehamilan itu Mams tidak ada tanda-tanda bahaya ketika masa kehamilan ya, seperti flek, mual muntah yang berlebihan, pusing, kepala pusing berkelanjutan, mata kunang-kunang ya, ataupun sering lemas ya, sering kecapean, itu tidak dianjurkan melakukan hubungan intim. Melakukan hubungan intim itu juga harus menggunakan pengaman ya, atau sperma tidak dikeluarkan di dalam. Kalau misalkan sperma itu cairan sperma itu masuk di dalam rahim, itu bisa menimbulkan kontraksi yang mengakibatkan persalinan prematur bahkan mengalami keguguran.
Nah, yang terakhir, jangan mengkonsumsi kafein terlalu tinggi ya. Jadi, setiap hari itu maksimal 200 mg kafein yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Misalkan minum teh ya hanya di secangkir kecil itu sudah cukup. Dan itu pun tidak boleh dilakukan secara terus-menerus ya, Mam. Karena apa? Kalau misalkan kafein terlalu tinggi yang dikonsumsi oleh ibu hamil ya, itu bisa menyebabkan bayi lahir rendah, bahkan terjadinya prematur. Demikian video yang saya buat, jangan lupa di-share di berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi. Sekian dari saya, sampai jumpa di season berikutnya.